Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur Fatsal yang ketiga. Mazmur Fatsal 3. Mazmur Fatsal 3. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, di mana Mazmur daripada Daud ini dikarang, coba kita tangkap saudara, supaya saudara dan saya itu mengalami apa yang dilakukan Daud, lalu bagaimana caranya mendapatkan kemenangan. Mazmur ini ditulis setelah dia menang lari dari Absalom atau sedang ngadepi Absalom. Nah, ayo. Saudara, kita harus tahu caranya mengapa Daud ini kok bisa menang terus. Jadi, yang dihadapi musuh Daud ini siapa? Anaknya sendiri, saudara. Nah, kira-kira lebih pusing ngadepi orang lain atau ngadepi anak? Ngadepi anak, saudara. Nah, saudara, jikalau saudara itu menjadi anak Tuhan, saudara mau belajar dari Alkitab. Sebetulnya saudara itu menghadapi segala perkara dalam hidup saudara. Saudara itu tidak perlu panik, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kenapa? Contohnya ada semua komplit loh. Anak melawan orang tua, bahkan mau membunuh Daud. Loh, melawannya bukan melawan ngomong toh, mau membunuh, merebut kedudukan. Daud ngalami. Istri Daud diambil orang, ngalami. Jadi contohnya sebetulnya apa saja. Jadi kalau saudara mamanya istrinya digondol orang, ya sebetulnya ya ada contohnya. Terus istri, suami digondol orang, contohnya ya ada. Iya toh? Jadi sebetulnya itu kalau saudara itu benar-benar mendalami firman Tuhan, saudara itu bisa belajar dari kenyataan hamba-hamba Tuhan. Saudara lebih ringan sebab sudah ada contohnya. Tapi kok kamu selalu mengatakan berat, tidak kuat, kenapa? Ini masalahnya saudara. Karena saudara tidak dalami. Loh. Daud mengalami berkali-kali. Maka dari itu saudara kita perhatikan. Dia pada waktu dia lari dari Absalom, anaknya sendiri, dia dikejar-kejar. Daud tahu enggak kalau itu akibat dari salahnya sendiri? Tahu enggak? Tahu. Enggak tahu Daud. Kalau tahu,
dia mesem-mesem, ini hukuman buat saya. Daud tidak tahu saudara. Sebab peristiwa ini terjadi jauh daripada dia mengambil Batseba dengan membunuh suami Batseba. Ini gara-gara perbuatan Daud, dia kepencut sama si Batseba. Lalu karena Batseba punya suami, suaminya dimatiin. Dengan cara Daud itu licik. Daud itu sampai saya bilang, Tuhan, orang kayak Daud gini kok engkau sayang-sayang. Padahal licik setengah mati loh Daud itu. Licik Daud itu. Licik sekali itu. Dia kepengen istrinya, suaminya suruh perang, dia ngirim surat rahasia sama Yoab. Si Uria taruh di depan. Nanti kalau sudah musuh nyerang, kowe mundur biar dia mati. Kurang ajar enggak? Tidak berani membunuh dewek, suaminya disuruh mati. Nah, tapi sebelum itu lebih kurang ajar lagi. Dia berbuat sama Batseba, Batsebanya ngandung. Suaminya dikasih tahu sama si Daud ngasih tahu Yoab. Uria suruh pulang. Habis itu dikasih hadiah, diminumin minuman keras, suruh pulang, suruh tidur sama istrinya. Itu kurang ajar enggak? Jadi nanti anaknya supaya jadi anaknya Uria. Lebih licik enggak? Kurang ajar enggak? Tapi saudara tahu, Tuhan itu selalu beracara. Jadi kalau saudara itu disayang Tuhan, jadi anak Tuhan, hati-hati. Daud itu orang yang disayang Tuhan luar biasa. Tapi waktu dia berbuat dosa, tetap harus bayar harga hukuman dosa. Uria dikasih minuman keras, suruh pulang, tidur sama istrinya, gak mau. Nah ya, kok aneh. Loh, orang sudah bulan-bulanan perang, apa gak kangen mbak istri nih? Ya kangen, tapi kenapa kok gak mau? Nah, wong Tuhan sing ngatur, betul gak? Gak mungkin, mabuk lagi. Gak mau pulang. Akhirnya Daud bilang, wah gak mau pulang. Wes jalan satu-satunya dimatiin sebab anaknya bakal keluar. Loh, bayangin, kurang ajar lah, licik kayak apa. Nah, saudara perhatikan, supaya saudara dan saya itu tahu bahwa Allahmu itu di samping Allah yang kasih, dia Allah yang adil, dia Allah yang bijaksana, dia maha tahu, dia maha kuasa. Nah, kalau Allah itu mengasihi saudara, itu dari segi saudara dipilih, itu haknya Allah. Tapi kalau saudara berbuat dosa, tetap saudara dihukum. Jangan lalu bilang gini, orang Kristen zaman sekarang itu manja. Aku kan sudah bertobat. Terus dosanya tidak usah digotong, kok enak. Tetap gotong saudara. Maka dari itu pada waktu Uria dimatikan, Tuhan marah luar biasa. Maka anak Batseba dibunuh sama Tuhan. Dan tidak hukumannya cuma itu. Tuhan berkata, nanti anak-anakmu akan saling bunuh-membunuh. Amon, kakaknya Absalom, dibunuh sama Absalom. Amon memperkosa adiknya Absalom. Anaknya Daud semuanya. Nah, bayangin penderitaan dah. Sekarang belum cukup. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar pelajari firman Tuhan. Supaya kita tahu status Allah. Bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Jangan saudara salah. Lalu saudara kerap kali kalau baca perjanjian lama bilang gini. Itu kan perjanjian lama Pak. Zaman dulu tuh Allah jahat, kejamnya amat luar biasa. Zaman Tuhan Yesus tuh diampuni gitu. Jangan salah ngerti saudara. Tuhan Allah itu tetap sama.
Kenapa zamannya Tuhan Yesus mengampuni? Sebab Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia, dia bukan Allah. Status dia bukan Allah. Status dia adalah anak manusia. Perhatikan, manusia. Maka dia ngajar kepada saudara dan saya, ampuni. Loh. Makanya dia berkata, ampuni musuhmu. Tapi berkati apa? Berkati musuhmu. Karena yang membalas nanti Allah, bukan kamu. Tapi tetap dibalas enggak kalau orang salah? Enggak. Tetap dibalas. Tetap dihukum. Maka dari itu hati-hati. Nah, pada waktu Daud mengalami bahwa dia dikejar Absalom, mau dibunuh, mau direbut negaranya, tentara Daud, pahlawan-pahlawan Daud mau melawan. Tapi perhatikan, tindakan Daud adalah luar biasa. Dia belum tahu kalau ini akibat dari perbuatan dia, tapi dia selalu mengatakan apa? Tidak usah melawan, tunggu, siapa tahu ini kehendaknya Tuhan, aku harus mengalami seperti ini. Ini tindakan Daud, saudara. Jadi dia kalau menghadapi saudara dan saya kalau menghadapi pencobaan, menghadapi segala suatu ujian, yang saudara sendiri tidak tahu sebabnya apa, jangan pertama kali apa? Mengatakan apa? Aku salah apa sih? Loh, itu namanya kurang ajar. Nyalain Tuhan. Saudara harus sadar segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Tidak ada aksi dan kalau tidak ada reaksi, kalau tidak ada aksi. Jadi semua mesti ada sebab dan akibat. Nah, mungkin saudara tanya, lah Ayub salah apa? Nah, Ayub salah enggak? Enggak dah. Salah tetap Ayub. Salahnya apa? Apa yang aku takutkan itu yang menimpa aku. Loh, apa yang ditakuti apa? Yang ditakuti itu kalau anaknya tidak masuk surga. Kenapa? Karena anaknya itu pesta terus. Makanya setelah anaknya pesta-pesta, Ayub yang bawa korban, Tuhan ampuni ya anakku tadi kok pesta pora, ampuni ya Tuhan loh. Saudara perhatikan, tetap akibat perbuatan anak-anak Ayub. Anak Ayub mati semua enggak? Tapi masuk surga enggak? Masuk. Tapi saudara perhatikan, tetap mati anak Ayub. Diganti anak baru. Tapi yang nakal-nakal itu tetap mati, tapi selamat loh. Maka dari itu saudara perhatikan bahwa segala sesuatu itu hidup saudara dan saya itu dijamin Tuhan. Maksudnya dijamin apa? Di dalam penetapan Tuhan. Maka dari itu saudara harus punya sikap. Jangan menyalahkan Tuhan. Tetapi sikap Anda adalah apa? Tetap menghormati Tuhan. Mendahulukan Tuhan. Hati dan pikiranmu lebih banyak duduk di dalam hadirat Tuhan. Mau tahu isi hati nih Tuhan itu kayak apa. Maunya apa. Jadi saudara dan saya bisa belajar dari Daud. Kenapa? Karena Daud raja. Pada waktu itu dia ada disertai sama Roh Kudus. Jadi status Daud pada waktu perjanjian lama sama dengan saudara dan saya di dalam perjanjian baru. Saudara dan saya disertai Roh Kudus. Sebab zaman perjanjian lama yang disertai Roh Kudus cuma nabi, imam dan raja. Yang manusia rakyat jelata tidak.
Tetapi saudara dan saya sekarang disertai Roh Kudus. Jadi status saudara seperti raja. Makanya saudara harus belajar dari tokoh-tokoh Alkitab supaya saudara memetik buahnya, lalu jangan nanam dari permulaan. Kalau saudara mau menanam dari permulaan, sebab ini prinsip orang-orang Asia itu begini. Anak-anak kita didik, suruh mengalami kayak kita zaman kecil. Biar sengsaranya tahu. Loh, gitu. Salah saudara. Waktunya sudah singkat. Tidak keburu. Saudara belajar dari orang tua. Petik buahnya, cangkok. Makanya zaman sekarang kalau nanam segala kebutuhan cepet toh. Karena apa? Dicangkok wae loh. Sebab kalau nanam dari biji sampai nanti tumbuh berbuah lama. Zaman sekarang zaman cepat. Sebab memang Tuhan berkata waktunya sudah singkat. Tapi saudara harus perhatikan. Kalau nyangkok, ngerti enggak? Kalau saudara nyangkok dan buahnya itu terlalu lebat, akarnya kurang kuat, akan rubuh. Betul enggak? Nah, ini dibuktikan pada waktu tanaman Pak Samudi. Di rumah Pak Samudi itu punya mangga dulu. Sekarang sudah tidak ada, mangganya sudah mati. Waktu saya datang tahun berapa itu? Tahun 80 berapa itu? Berapa? 84. Saya khotbah di Surabaya. Nah, saya keluar ke halaman rumahnya di belakang gitu. Saya enggak ada apa-apa saudara. Saya bilang Tuhan kau tuh baik. Tuhan ini ngomong gini. Pohon manggane Im itu loh. Enggak pernah buah. Pohon ini enggak pernah buah. Lalu saya ngomong sama istri Pak Samudi. Im, pohonmu ini kenapa sih enggak berbuah? Enggak pernah buah. Padahal manis loh. Loh kok kamu tahu manis? Kalau kau tahu manis mau ora tahu buah. Lo nyangkok. Ya, tapi kok katanya manis mau buah, ibune manis kok ini kok enggak tahu buah. Oh, enggak tahu buah. Oh, terus Tuhan ngomong sama saya gini. Ini pohon itu suruh ngomongi. Aku ya cuma nurut. Tak pikir ini ada model aneh-meneh aku. Im, kowe mau enggak pohonmu berbuah? Iya mau. Omongi. Diomongi apa? Tuhan bilang pohonnya rangkul. Nanti dirangkul saudara. Udahlah rak apa-apa. Apaan ada? Wis toh nurut tak ngono. Dirangkul sama dia. Wis omongi, dilus-lus. Pohon-pohon, kamu harus berbuah lebat supaya jadi berkat buat anak-anak Tuhan. Wis ngomongi. Engko nanti kan berbuah lebat. Dah, wis gitu toh. Ya wis. Dah. Saudara tahu 3 bulan kemudian pohon itu berbuah lebat luar biasa. Buahnya 250. Loh, ini fakta dialami loh. Wow, aku dikirimi. Wah bener buahnya gede-gede manis. Lalu saya datang lagi ke sini, saya bilang loh kenapa pohonmu kok layu? Lah ya itu gara-gara buahnya kelebatan. Gede-gede tambah suwe tambah gede. Berat ambruk. Mati saudara. Lah, lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan kok mati kenapa? Lah ya itu orang Kristen kalau dicangkok kalau buahnya kegedean, akarnya kurang, roboh. Nah, untuk itu harusnya dia itu sadar apa? Ini barang cangkokan mesti disanggah. Sama bambu-bambu yang lain supaya ndak roboh. Demikian juga saudara orang Kristen. Kalau kamu cangkokan, jadi mesti kumpul bersama, saling menyanggah supaya jangan karena kerap kali saudara kalau baru bertobat dipakai Tuhan
mendapat banyak jiwa lalu sombong. Akhirnya Maka dari itu mesti belajar firman. Kalau enggak, repot saudara. Nah, ini fakta. Nah, kemudian di Jakarta ada saudara. Saya cerita gitu itu enggak percaya. Dia bilang, Pak Yusak itu cuma ngobrol, nonsen, cerita yang ngayal. Nah, terus dia itu diam-diam kurang ajar. Pohonnya itu 25 tahun tidak pernah berbuah. Tinggi, lencir gitu loh. Pohon mangga. Lalu dia bilang, aku mau nyoba Tuhan, kalau memang hambamu itu benar, coba buktiin. Pohonnya itu tidak dirangkul saudara, dikeploki. Pohon, kamu sudah 25 tidak berbuah, tapi kesaksian hamba Tuhan itu berbuah. Kamu harus berbuah. Ini saya tahunya kesaksian dia sendiri. Bertobat minta ampun sama saya karena tidak percaya. Saudara tahu 3 bulan kemudian berbuah saudara. Tapi 1. Lalu dia bilang, Pak, aku buktiin kok buahnya cuma 1. Katanya, iya aku bilang, Tuhan kenapa? Lawang dirangkul jandau, dikeploki, dimaki-maki. Karena aku membela kamu, tak buktikan dia berbuah. Tapi supaya 1, supaya dia tahu bahwa kamu ini galak. Nah, ini baru-baru di Jakarta. Baru lagi di Jakarta. Dia bilang gini. Dia punya pohon jambu yang sudah puluhan tahun tidak berbuah. Lalu dia bilang, waktu dia lihat, dia teringat kesaksian saya. Lalu dia bilang, ini jambu kok tidak pernah berbuah. Mbok jambu, kamu itu mbok sekali waktu berbuah buat anak-anak Tuhan, jadi berkat. Dia cuma ngomong gitu saudara. Dia kaget saudara. Bulan depan buahnya lebat. Loh kok bisa berbuah ya? Memang benar loh saudara. Kalau saudara itu percaya, ngerti enggak? Setiap perkataan saudara akan menjadi kenyataan. Makanya itu saya kalau khotbah, saya mengajar saudara ngalami sendiri. Jangan Pak Yusa doain. Kamu sendiri itu sama. Kasihnya Tuhan sama saya sama kamu itu sama saudara. Alami dewe. Jadi kalau kamu sakit apa itu ya, omongin dewe. Jangan takut kayak orang gila. Memang orang Kristen harus dicap gila. Kalau tidak dicap gila, belum. Tapi saudara tidak percaya. Sebab orang gila itu ngomong saya itu ngalami, saudara. Istri saya itu tanya. Dia kalau ada apa-apa selalu bilang, omongin aja. Wes sakit apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Beres, otot, beres. Tapi kamu bilang, mana lu ya ada beres. Wong gue ora percaya, aku bilang itu. Omong aja, percaya saja. Wong sebetulnya itu gampang. Loh. Maka dari itu, tapi saudara harus perhatikan. Jangan kamu ngomongin dasarnya apa? Kamu kepingin. Tapi ngomongin dasarnya digerakkan Roh Kudus. Ada gerakan. Itu rema, saudara. Rahasianya itu di situ. Makanya ada orang sakit parah kanker. Ususnya itu dipotong 2 meter. Kurus kering kayak tuwek gitu. Bertahun-tahun loh. Gundul, kurus kering. Kayak tungkong tuwek gitu. Saya waktu persekutuan sampai bilang gini, Tuhan itu engkong siapa sih kok tuwek kayak gitu. Kok kasihan si Tuhan, kurus kering. Nah, selesai saya panggil, kamu ini umur berapa? 24.
Loh kok kayak ngkong tuwek gitu. Loh aku ini enggak jadi mati ya Om. Sebetulnya mati di ususku dipotong 2 meter. Kanker Om. Dan aku sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tapi sekarang sudah bisa makan minum. Tapi ya tetap gini nih loh Om. Kok tidak bisa balik ya Om? Kok sembuhnya kok tidak sempurna? Langsung saya bilang gini, Tuhan kasihan dong Tuhan. Ini bawa sembuhnya kok ora sempurna si Tuhan. Dia pakai ini orang. Tuhan ini malah, Tuhan tuh suka gurau. Tuhan bilang, ya wes toh kon ngomong toh. Kon ngomong apa? Aku ngomong. Masuk kamar, telanjang bulet. Terus madep kaca kon ngomong. Ngomong apa? Aku ngomong. Ya ngomong nih. Ya wes aku ya cuma niru. Kowe nanti pulang praktek ya. Tiap hari. Ngapain? Masuk kamar kunci. Lah ya toh ya utuh lah piye nanti ya. Ini masuk kamar kunci. Ngapain Pak? Telanjang bulat. Lepas pakaian. Terus cari kaca yang gede. Kowe ngoco. Terus ngomong. Lihat pianomu. Kurus kering. Gundulmu. Terus kowe ngomong piye Pak? Ya ngomongin. Gundul. Tumbuh rambut. Gundul. Tumbuh rambut. Ngomong. Loh, pelan-pelan Pak keras. Banter. Telingamu mesti denger. Gundul, tumbuh rambut dalam nama Tuhan Yesus. Tuh daging, tumbuh dalam nama Yesus. Semua sempurna. Ngomong dewek. Terus berapa kali? Setiap hari 1 kali telanjang ngomong. Nah, dia praktek saudara. Ada pikirnya sudah dicoba tahunan mbak dokter pakai obat segala macam mahal-mahal. Dioperasinya di Singapura lagi. Enggak sembuh kok. Ya wis, dia praktek. Gundul, sama nama Yesus sembuh. Lah imamnya kan bingung. Ini sing teriak-teriak. Dipanggil dia, "Riz, kamu ngapain?" "Wes Mas, diam aja. Aku ngomong dewek." Wah edan. Pikirnya wong edan lah. Saudara tahu, saya khotbah di tempat lain 3 bulan kemudian. Saya tidak kenal dia. Dia duduk di belakang, saya khotbah gini. Saudara, kalau saudara itu percaya Yesus itu luar biasa. Langsung dia teriak, "Amin." Wong kabeh kan melinguk. Sapa to? Anak muda, tak pikir iku oman amin. Aku minum. Tapi tidak mau diem, amin terus. Selesai saya panggil, "Sini kamu." Ngaco aku minum, "Sini aku minum." Tak panggil gitu tuh mesem-mesem. Enggak jengkel, mesem-mesem gitu. Lah, saudara, kalau kamu ngalami mujizat Tuhan, kamu diapakan aja tidak marah. Karena kamu sendiri sudah mengalami. Dia tidak marah. Kamu ngapain? Kok oman amin? Mesem ngejek ya? Terus dia jawabannya gini, malah ketawa. Om tidak kenal aku toh, digituin aku. Lah aku yang memang enggak kenal, kamu siapa? Aku ini 3 bulan yang lalu sing mbok ajari suruh telanjang yang engkong gundul itu loh. Rambutnya tebal naik 10 kilo. Mukanya merah, ganteng. Aku sampai bilang, "Loh, kowe itu Aris?" "Iya Om." "Bener?" "Ya bener toh Om." "Masa aku bohong ngapain?" "Lah kok dadi koyo ngene?" Lah ya Om bingung dewek toh. Lah ya padahal Om sing ngajari. Ora aku Tuhan. Aku cuma jadi corong toh. Luar biasa Om Tuhan ya. Kalau aku seperti ini, wah aku keras dong. Sekarang menikah, anaknya 3, diberkati Tuhan. Tetap sehat saudara. Luar biasa enggak Tuhan. Maka dari itu saudara itu harus mengalami secara pribadi. Jangan mengharap manusia. Hatimu tertuju kepada Tuhan. Tuhan nanti pakai siapa hambanya, orang lain untuk mengarahkan saudara apa yang harus saudara dan saya berbuat. Caranya begitu. Nah, maka dari itu saudara perhatikan, Daud pada waktu dia dikejar-kejar anaknya, dia tetap mendahulukan Tuhan.
Dia berdoa, dia minta pertolongan daripada Tuhan. Dia berkata, banyak Tuhan yang mengatakan bahwa engkau sudah meninggalkan aku. Tapi hati Daud tidak takut. Dia tetap tertuju kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di dalam Mazmur Daud ini berkata, lihat, perhatikan. Ayat 5, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Hatinya ditetapkan. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara, kalau dia tidak dapat jawaban dari Tuhan dan hatinya tenang, tidak bakal bisa tidur. Ngadepi musuhnya kayak gitu anaknya dewek, tetap bisa tidur. Ngadepi musuhnya kayak gitu anaknya dewek, tetap bisa tidur. Hatinya tenang enggak? Tenang. Kenapa? Sebab hatinya tertuju kepada Tuhan. Maka dari itu saudara perhatikan. Biasa Daud. Makanya Tuhan itu sangat cinta. Kenapa? Dia tidak pakai akalnya sendiri membalas musuhnya. Pada waktu Daud dikejar-kejar sama Saul diserahkan Tuhan dalam tangan Daud. Abisai berkata, tancepin aja mati sekali, langsung hari ini kamu jadi raja. Daud bilang, jangan. Sebab dia orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa. Dia tidak mau mengambil haknya sebelum waktu yang ditetapkan Tuhan. Ngerti saudara? Maka Tuhan itu sayang sekali sama Daud. Sehingga akhirnya Yesus, Mesias sendiri, anak Allah sendiri, disebut anak Daud. Bukan anaknya Yusuf, bukan anak Maria, tapi dia adalah anak Daud. Kenapa? Karena hatinya tertuju kepada Tuhan nomor 1. Menghadapi apapun, dia tetap nomor 1 Tuhan. Mendahulukan Tuhan dalam segala perkara. Dia orang yang mendahulukan Tuhan. Saudara tahu, kuncinya mana? Adalah orang yang rendah hati. Kalau saudara mau belajar, bagaimana caranya supaya kita bisa rendah hati? Dahulukan Tuhan dalam segala perkara. Cara berpikir, cara bertindak, cara memberi, melakukan, memutuskan, dahulukan Tuhan. Komunikasi dengan Roh Kudus, tanya kepada Tuhan apa saja yang kamu akan lakukan. Tunggu waktu dan saatnya Tuhan. Itu yang penting. Maka dari itu saudara, pada waktu saya di Jakarta, saya diingatkan Tuhan, suruh anak-anak Tuhan itu minta kepada Tuhan karunia. Karunia apa? Jubah kerendahan hati. Jubah kerendahan hati itu ternyata saudara beda daripada karunia-karunia yang lain. Karunia yang lain umpamanya karunia nubuat, karunia penglihatan, karunia bahasa lidah, karunia penyembuhan, karunia membangkitkan orang mati. Itu gemerlapan. Itu berkilauan. Sebabnya apa? Itu bisa menyilaukan pandangan saudara dan jatuh menjadi sombong. Tetapi kalau karunia jubah kerendahan hati itu sangat sederhana. Tidak berkilauan, tetapi khasiatnya luar biasa. Kalau saudara punya karunia-karunia, maka perisai, maka perlengkapan itu
itu cuma yang di depan. Di belakang terbuka. Coba saudara-saudara perhatikan perisai-perisai itu ada enggak yang belakang, samping nutup semua? Enggak ada toh? Perisai selalu di depan. Jadi kalau tidak ada istilah untuk balik, kue balik ya mati, maju terus, mati hidup maju terus toh. Nah, tapi kalau kamu punya jubah kerendahan hati, itu jubah kamu pakai, semua dilindungi Tuhan. Kamu kemana saja, iblis tidak berani nyerang. Kenapa? Karena saudara dan saya menjadi pelaku firman. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Maka dari itu kalau saudara dan saya menjadi pelaku firman, mendahulukan Tuhan dalam segala perkara, itu rendah hati. Padahal kelihatannya sombong. Cuek, masa bodoh. Kalau Tuhan sudah ngomong, nah, orang bilang apa, masa bodoh. Oh, Tuhan ini peduli amat. Nah, padahal itu rendah hati. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu itu dia berkata, aku anak manusia, aku memberi contoh kepada saudara dan saya, bagaimana menjadi anak manusia yang berkenan kepada Allah. Maka belajar dari Tuhan Yesus. Coba, kalau saudara ada orang, umpamanya saya sedang sama saudara gini khotbah. Lalu mama saya sama adik-adik saya datang cari saya. Lalu panitia ngasih tahu, Pak, ibumu sama adik-adikmu datang Pak. Lalu saya ngomong gini, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ibuku adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Sombong enggak? Sombong enggak? Ibuku kesinggung enggak? Ini makanya saudara. Di hadapan manusia kelihatannya sombong. Tapi di hadapan Allah itu yang benar. Karena apa? Karena dia tahu statusnya. Pada waktu saya menginjil, saya bukan anak mama. Tapi saya adalah seorang anaknya Tuhan. Utusan Tuhan. Makanya saya diajar Tuhan begini saudara. Kalau saya nginjil, Tuhan bilang, kalau kamu nginjil pergi kemana-mana. Kamu bukan suami istrimu dan kamu adalah milikku. Jadi saya kalau nginjil saudara, saya tidak berani lalu mampir-mampir, lalu tilik tilik family sekalian, rekreasi, tidak berani. Tanya istri saya. Kalau saya melayani, meskipun istri saya ikut, tidur sekamar, kadang-kadang seranjang, tapi saya bilang, kamu tidak boleh mencium, merangkul-rangkul. Istri saya kadang-kadang bilang gini, waktu ini pertama kali waktu saya di Surabaya, saya sudah nginjil 4 hari, istri saya nyusul. Nah, karena ketemu pertama kali dalam kamar, mau tak rangkul toh, mau tak cium toh. Lalu Tuhan bilang, aku bilang, aku wis ngene lho, wis sorry ya. Tuhan bilang, shh, parah. Enggak boleh. Saudara. Ini kenyataan saudara. Saya ngalami sendiri. Dan itu Tuhan bilang, itu aku yang suka. Sebabnya apa? Kamu sedang berperang. Jangan main-main. Nah, pada waktu saya di Australia, saya sedang rekreasi. Lalu orang-orang bilang, Pak, sedang rekreasi sekalian pelayanan dong Pak. Biayanya kan mahal ke Australia. Nah, aku yang mikir begitu. Tuhan, saya doa. Tuhan ini sedang di Australia. Orang minta pelayanan, piye Tuhan? Dilayani ndak? Langsung malamnya Tuhan itu kasih mimpi saya. Atasnya pakai jas, celananya piyama.
Lalu Tuhan bilang, Yusa, kamu pakai jas sama piyama, atasnya dasi, ya toh. Kamu tahu kayak apa? Aku bilang kayak badut. Mau piyama ini lerek-lerek, kayak badut Tuhan. Nah ya, kalau kamu melayani sambil rekreasi itu, ya model itu, atasnya jas, bawahnya piyama, kayak badut, tahu enggak? Maka dari itu saudara, kalau kamu mendahulukan Tuhan dalam segala perkara, Tuhan itu luar biasa. Nah, saya pergi Australia pertama kali, 1 bulan pelayanan, selesai malam jam 11, besok pagi jam 7 terbang pulang. Orang bilang, sekalian Pak, enggak, pulang, Tuhan bilang. Tapi saudara tahu, Tuhan berkata, ada waktunya kamu bekerja, ada waktunya kamu libur. 3 bulan kemudian Tuhan bilang, sekarang kamu libur. Kemana Tuhan? Ke Australia. Dengan siapa? Istri, anak-anakmu. Berapa lama Tuhan? Sebulan. Aku bayari semuanya. Nah, di liburan-liburan. Penak toh? Nginjil-nginjil. Maka dari itu saudara, hidup dengan Tuhan itu apa yang dilakukan oleh Daud, saya alami semua. Dahulukan Tuhan dalam segala perkara. Segala sesuatu itu ngomong gitu loh. Jadi jangan takut. Tahun 86 saudara. Anak saya itu ngomong gini. Papa, tahun ini jalan-jalan kemana ya Pak? Saya bilang, kemana? Kamu mau kemana? Itu pertama kali ke luar negeri saudara. Karena apa? Ciciknya di Belanda, di Delft. Jadi anak-anak bilang, yo Pak, ke Belanda Pak. Jalan-jalan ke sana. Saya bilang, waduh, mahal. Saya belum punya duit banyak, saudara. Masih pas-pasan. Pas-pasan banget. Nah, aku bilang, waduh mahal nak. Loh, anak saya ngomongnya gini, Denny itu sama Semi. Bukankah papa itu yang ngajari? Segala sesuatu minta bapak di surga. Ya kita mesti minta dong. Oh ya. Terus sembayang kita, Tuhan, ini anak-anak kepengen ke Belanda. Tak hitung-hitung saudara butuhnya berapa? 12.000 US dollar. Seluruhnya sebulan. Keliling Eropa. Jadi, waduh kok larang ya. Ya wis ben lah, tapi kita lapor. Lapor saudara. Nah, lapor, ternyata Tuhan bilang apa? Boleh. Ngomong saya bilang, boleh. Aku bilang, boleh. Wah, amin. Puji Tuhan. Kapan Pak? Ya tunggu dong ditiru teko. Yang penting kan imannya sudah bilang boleh. Ya toh? Dunia roh dijilmakan jadi daging. Nah, ngucap syukur aku bilang itu. Sekarang sudah jangan minta lagi. Oh, muji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tunggu nanti liburan sampai kita berangkat. Nah, wes. Nah, terus piye Pak? Kamu Tuhan boleh kok. Ya booking tiket barang sudah nanti beres. Nah wes, saudara tahu? Enggak tahu dari mana. Ada orang itu ngomong, loh nasar sendiri. Dia bilang, Tuhan, aku ini punya tanah kok tak jual 80 juta. Kok enggak laku-laku sih Tuhan? Sudah 3 tahun. Coba sih Tuhan, lakukan gede loh Tuhan. Nanti sisane buat hambamu Yusa. Lu kok bisa nyebut aku? Padahal baru kenal loh saudara. Dia ngomong gitu besoknya. Tanah itu laku 90 berapa gitu. Atau 100 berapa. Lebih. Sampai dia bilang, waduh. Terus langsung ingat saya. Terus dia telepon, besoknya telepon gini. Pak Yusa, kamu ini butuh apa toh? Kenapa? Lah aku ngomong terus langsung dikasih duit. Jadi aku mau kirim duit sama kamu sekarang. Berapa? 14.000 US dollar. Bayangin saudara. 14.000 US dollar. Sampai aku bilang, kok banyak? Gak tahu. Lu kan butuh apa? Mau jalan-jalan ke Eropa. Oh pantesan. Oh bayangin. Lah, lihat duit gitu saudara. Langsung istri saya pikirannya kan berubah.
Yang eman-eman tuh duit segini banyaknya. Buat bikin rumah aja loh. Wong rumahnya perlu didandani. Daripada jalan-jalan sebulan habis, yo jadi rumah apik toh. Kira-kira saudara logikanya boleh enggak? Boleh? Enggak boleh. Kamu mintai buat jalan-jalan mau bikin betul rumah. Jalan-jalan lah sudah dikasih kok kowe main bikin betul rumah. Itu namanya enggak setia. Waktu kita doa, istri saya bilang, Tuhan lebih baik buat anu. Langsung anak bilang, tidak, amin. Aku bilang, loh kenapa? Kita minta, loh anak-anak loh yang ngomong. Kita minta buat jalan-jalan kok diputer. Saya bilang, ya Tuhan, salah Tuhan. Salah. Jalan-jalan buat rumah. Tidak boleh di sweet gitu. Itu tidak setia. Nah, kamu ini tukang sweet toh. Minta ini, nanti sudah dapat baru, oh butuhnya ini, wis pakai dulu. Salah, saudara. Aku bilang, terus bagaimana Tuhan? Kalau engkau pakai buat rumah, aku tidak akan kasih kamu uang buat membuat rumah. Karena kamu sudah pakai uang itu. Dan aku juga tidak beri kamu jalan-jalan. Wah, saya takut saudara. Saya bilang, enggak. Saya bilang sama istri saya, sorry yang tidak jalan-jalan. Jalan-jalan habis sebulan. Habis ya sudah. Nah, ternyata rumah diberi Tuhan. Malah rumahnya suruh ngerobohin. Suruh bangun 2 tingkat. Gedung bagus sekali. Tuhan pelihara. Tuhan beri. Tuhan tunggu waktunya Tuhan. Jangan tergesa-gesa. Kamu minta itu boleh. Kepengen boleh. Tapi hadapkan pada Tuhan. Nanti kalau sudah turun rema baru bertindak. Belum turun rema sudah bertindak. Kalau nanti salah baru teriak-teriak. Tuhan ampun ya Tuhan. Tuhan bilang yang bayar harga. Rasain lu. Maka dari itu saudara coba belajar. Mendahulukan Tuhan dalam segala perkara. Jangan menghakimi siapa yang salah. Siapa yang salah. Jangan. Tanya Tuhan. Hati pikiranmu tertuju pada Tuhan ngomong. Tuhan ini menimpa aku. Pasti engkau punya jalan keluar. Dan engkau punya maksud. Kalau engkau diingatkan itu salah. Cepat bertobat. Sebab kerap kali orang begini, aku ini sudah berdoa, aku sudah baca Alkitab, aku sudah pergi gereja, aku sudah melayani. Tapi kok rugi terus, kenapa sih Tuhan? Loh. Saudara mesti periksa. Sebab ini terjadi dengan ayah saya sendiri. Ayah saya orang GKI. Waktu saya diingatkan Tuhan, Tuhan berkata, saya kasih tahu Papa. Papa ini ternyata tidak pernah ngasih perpuluhan ya. Papa bilang apa? Perpuluhan itu zaman kuno. Sekarang zaman perjanjian baru tidak ada perpuluhan. Saya bilang ngawur. Aku bilang ada. Mana? Di Kisah Rasul. Harus. Wah kamu anak kecil. Kamu tahu apa? Bapakmu ini loh, pakar Alkitab. Terus Tuhan ngomong sama saya gini. Bapakmu itu kalau tidak diajar tidak kapok. Aku bilang, Papa Tuhan ngomong, Bapak itu kalau tidak diajar tidak kapok. Papa ketawa, ngajari piye. Aku bilang, terus Tuhan bilang, kasih tahu bapakmu, dalam waktu 3 bulan, harta bendamu akan habis. Saya anaknya loh saudara, yang dikongkon. Saya bilang, Pak, perhatiin. Dalam waktu 3 bulan, harta bendamu bakal habis. Ketawa. Dia bilang apa? 7 turunan tidak habis. Bayangin saudara. Saya bilang, ampuni Tuhan. Tidak bisa, bapakmu harus ngalah. Saudara tahu? Dalam waktu 3 bulan, harta benda bapakku habis. Ada peraturan. PP 10 tahun 60 itu. Semua orang Cina tidak boleh di kecamatan. Diusir semua.
Saudara tahu, langganan bapakku itu dari Lampung sampai Medan. Pulau Riau semua langganan bapakku. Uangnya bapakku dibawa pulang Cina-Cina, pulang ke RRT. Dikukut pulang semuanya. Waktu papa pergi ke Sumatera dia bilang, loh kok hilang semua? Wah, pulang ke RRT, ciao, congkok. Waduh, dia bilang, oh enggak apa-apa, hilang baru separuh. Kenapa? Dia barter karet sama Kolonel Pangdam Palembang Jambi. Barter karet kemana? Ke Malaysia. Kaya. Saudara tahu, sebentar lagi tahun 61, PRRI meledak. Pangdamnya ikut Panglima PRRI. Duitnya papa dibuat biayai pemberontakan. Lah mbok berapa triliun. Gepeng. Dalam waktu 3 bulan habis ludes semuanya, saudara. 1 sen tidak ada. Barang di rumah masih segudang. Papa bilang, aku masih punya segudang, tak kirim. Saudara, saya bilang, Pak, Tuhan sudah bilang deh, kowe tidak bertobat, habis ini nanti. Dia bilang apa? Enggak mungkin. Dikirim saudara pakai kapal. Kapalnya karam. Awang puluhan tahun ngirim kapal enggak pernah karam. Kapalnya karam. Ludes-des habis 0 sen. Saudara, saya baru ketemu Ciputra. Ciputra kalau sama saya ngobrol terus dia bilang gini, Ayusa, dulu aku itu harta bendaku itu 7 turunan enggak habis, betul? Dia kaya raya, Ancol, Green Garden, punya dia semua, Citraland. Lalu dia bilang, sekarang Pak, utangku 7 turunan, enggak bisa lunas. Bayangin saudara, maka dari itu kamu harus tahu. Dan dia sekarang bertobat, saudara Ciputra bertobat. Dan dia bilang, bersama dengan Yesus, itu nomor 1. Ada damai sejahtera. Dan dia ditolong Tuhan. Sehingga Citraland tidak musnah. Citra Garden tidak musnah. Dia ditolong Tuhan luar biasa. Dihindarkan. Dan dia bilang, memang Yesus luar biasa. Dia bertobatnya sebelum peristiwa Mei 98, saudara. Jadi ketulungan. Padahal peristiwanya terjadi di Trisakti di depan dia. Citraland itu sudah mau dibakar berkali-kali, tidak bisa masuk. Karena dia sudah bertobat, minta ampun ya Tuhan, dilindungi saudara. Maka dari itu dia bilang, aku tuh menyatakan, aku ngalami, dahulukan Tuhan, semua akan dipelihara dia. Ya Allah yang luar biasa. Maka dari itu saudara, pesan saya, saudara, saya sudah tidak pergi ke Surabaya lagi. Saya sudah berhenti menginjil lagi. Tidak tahu rencananya Tuhan apa. Saya cuma pesan, saudara, dahulukan Tuhan, cari Tuhan, maka semuanya kau akan dituntun dan dipimpin, dan kau akan tiba di mana Tuhan sediakan tempat bagi engkau dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kau tahu keadaan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau mereka sedang mengalami pencobaan ujian, biarlah Tuhan Engkau dengarkan doa anak-anak-Mu. Jikalau mereka mau mendahulukan Engkau Tuhan, Engkau buka jalan. Berikan kepekaan kepada anak-Mu, supaya anak-anak-Mu mengerti. Supaya mereka tahu jalan yang harus ditempuhnya. Bahwa hati dan pikiran kami tertuju kepadamu. Dan Engkau penolong kami, Roh Al-Kudus, yang menuntun langkah-langkah kami menuju kepada seluruh kebenaran-Mu. Karena kami tahu rencana-Mu dalam hidup kami indah. Maka dari itu Tuhan, buat kami mengerti dan peka, supaya Engkau dimuliakan di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami mengucap syukur dan percaya. Amin.